Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin untuk pertama kalinya saling teleponan dengan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov yang baru 25 Juni. Demikian dilansir juru bicara Pentagon Pat Ryder dalam pernyataan resminya. Ini adalah pertama kalinya Austin berbicara dengan Belousov sejak Belousov diangkat sebagai Menteri Pertahanan Rusia pada bulan Mei, menggantikan Sergei Shoigu dalam perombakan mendadak aparat keamanan dan pertahanan Rusia. Selama panggilan telepon dengan Belousov, sang menteri menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi di tengah perang Rusia yang sedang berlangsung melawan Ukraina, kata Ryder. Percakapan itu terjadi saat pasukan Rusia mencoba melakukan serangan di Oblast Donetsk dan Kharkiv. Moskow belum mengomentari pembicaraan antara Austin dan Belousov. Kepala Pentagon melakukan panggilan telepon dengan Shoigu pada bulan Maret 2023 setelah jet Rusia menjatuhkan pesawat nirawak Amerika Serikat di atas perairan internasional Laut Hitam. Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, mengumumkan pada tanggal 25 Juni bahwa mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Shoigu dan Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov atas kejahatan perang terhadap Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan per 26 Juni, militer Rusia total kehilangan 538.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 personel pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.039 tank, 15.450 kendaraan tempur lapis baja, 19.407 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.321 sistem artileri, 1.108 sistem roket peluncur ganda, 863 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.435 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia dan Ukraina kembali melakukan pertukaran tahanan. Sebanyak 90 prajurit Rusia dan 90 prajurit Ukraina kembali ke tanah air masing-masing. Hal ini dilaporkan oleh layanan pers Kementerian Pertahanan Rusia. Moskow dan Kiev melakukan pertukaran sesuai dengan skema 90 untuk 90 melalui mediasi Uni Emirat Arab. Pertukaran tersebut berlangsung Selasa 25 Juni 2024 malam hari waktu setempat. Seluruh personel militer Rusia segera diangkut dengan bus ke lapangan terbang di wilayah Belgorod. Dari sana pesawat angkut militer Angkatan Udara Rusia dipindahkan ke Moskow untuk menjalani rehabilitasi medis dan psikologis yang diperlukan. Sebagai hasil dari proses negosiasi, 90 personel militer Rusia, yang berada dalam bahaya besar dalam penahanan, dikembalikan dari wilayah yang dikuasai oleh rezim Kiev. Pertukaran sebelumnya terjadi pada tanggal 31 Mei, ketika 75 personel militer Rusia dipulangkan dari tahanan, dan jumlah personel militer yang sama dikirim ke Ukraina. Sebagaimana dicatat oleh Komisioner Hak Asasi Manusia di Federasi Rusia, Tatiana Moskalkova, sebuah pertemuan diadakan sehari sebelumnya dengan perwakilan dari Kiev, di mana kedua belah pihak membahas kemungkinan opsi untuk pengembalian bersama warga sipil yang ditahan di penjara. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia memasuki pemukiman New York, sebelumnya Novgorod, dari selatan. Desa itu sendiri terletak 6 km sebelah barat Gorlovka. Karena New York terletak di dataran rendah, ini merupakan titik penting untuk melanjutkan serangan terhadap Nelepovka dan terobosan berikutnya Angkatan bersenjata Rusia ke Torets, Dzerzhinsk. Angkatan bersenjata Rusia juga maju ke desa Leninskoe dan selatan Rozovka.
Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia dapat meningkatkan tekanan terhadap musuh menuju Jalan Raya N-32 ke Konstantinovka dan membebaskannya, melewati Chazov Yar dari selatan. Pada saat yang sama, dari sisi selatan bagian dari kelompok Ocheretinsk, Angkatan Bersenjata Rusia bergerak menuju Konstantinovka. Terobosan ke New York dimulai dengan aksi aktif kelompok tank, dilanjutkan dengan formasi penyerangan. Penting untuk dicatat bahwa serangan pihak Rusia ke arah barat memberi kesan pada pihak Ukraina. Hal ini mungkin terjadi karena penarikan beberapa unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kharkov di wilayah Volchansk. Keuntungan utama dari kendali Rusia atas New York adalah bahwa rezim Kiev akan kehilangan kesempatan untuk menyerang Gorlovka dengan intensitas yang sama. Pertempuran di dekat Karlovka, Batalion, Somalia, Rusia menerobos, menghancurkan infanteri dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Avdiivsko-Pokrovsky, pasukan Rusia maju dari Netailovo, memimpin serangan ke Karlovka. Di awal video, kehancuran BMP-1 dan pengangkut personel lapis baja Spartan FV-103 Angkatan Bersenjata Ukraina juga terlihat, tank musuh yang terbakar juga terlihat. Terobosan pengangkut personel lapis baja kami di bawah tembakan musuh dan pendaratan kelompok penyerang. Demikian keterangan video Batalion Somalia 26 Juni. Sebuah truk pick-up Ukraina terkena serangan drone. Di akhir video terdapat upaya serangan balik yang gagal oleh Angkatan Bersenjata Ukraina dan hilangnya BMP-2. Pertempuran Chazov Yar, pasukan pendarat Rusia menyerbu gedung-gedung tinggi berubah menjadi benteng dan menghancurkan kendaraan lapis baja NATO. Unit penyerangan Divisi Lintas Udara ke-98 Ivanovo bergerak maju di area kanal, menyerbu gedung-gedung tinggi yang dilengkapi musuh ke dalam benteng nyata, pusat pertahanan yang kuat. Kru drone FPV mendukung pesawat serang, menghancurkan peralatan NATO. Rekaman tersebut menunjukkan pengangkut personel lapis baja M113 Amerika terbakar, namun tidak terselamatkan oleh jaring anti-drone. Pasukan Rusia juga menekan di Kalinovka, menyerang dengan unit senapan bermotor dengan dukungan